Saudara bisa merasa terhubung sama seperti saya? Wonderful. Well, I wanted to share a little bit about my story and wanted to share how that I believe relates to you. Saya mau membagikan kepada saudara cerita tentang saya dan saya harap ini bisa ada hubungannya dengan saudara. As Adria mentioned earlier, I've written a book called Own Your Assignment. Seperti tadi Ria sudah menyebutkan, saya menulis sebuah buku yang judulnya On Your Assignment, tugas-tugasmu. Yeah, and basically this book is really about the role of the kingdom mother in the family of God. Buku ini pada dasarnya berbicara tentang peranan kita sebagai ibu di dalam kerajaan Allah. And throughout the years, I would get these prophetic words given to me, like, you're a pioneer, you're a forerunner. Dan selama bertahun-tahun ini sering sekali saya mendapat nubuatan yang mengatakan kamu ini seorang yang memulai sesuatu, pencetus sesuatu, engkau ini akan seorang penggerak. You're a lightning rod from heaven. And I would say, yes, yes, that's so me. Oh, kamu ini seperti seorang wanita besi dari surga. Ya, itu betul, betul, itu saya sekali. And then I would get these other words that would say, and you'll be known as a mother. You'll be known as an apostolic mother. And I would cringe inside. Dan saya juga mendengar perkataan berkali-kali bahwa kamu ini akan menjadi seorang ibu yang rasuli. Itu sungguh-sungguh membakar dalam hati saya. Because I knew they weren't talking about being a natural mother. They were really talking about being a spiritual mother. Karena saya tahu mereka tidak berbicara kepada saya sebagai seorang ibu yang biasa saja, tetapi sebagai ibu yang rohani. And I love being a natural mother to my 3 children. Saya senang sekali menjadi ibu bagi 3 anak-anak saya. But this idea of a spiritual mother to me felt almost weak and powerless and kind of like second-class citizen. Tetapi ide bagaimana menjadi seorang ibu rohani ini, itu sepertinya bagi saya sepertinya itu lemah, sepertinya saya tidak punya kekuatan untuk itu. And I had to have this conversation with God because I said, God, you're calling me all these powerful things, and it's true, but I don't want to be this weak mother, this weak spiritual mother. Ya, saya harus memanggil, berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau memanggil saya menjadi seorang wanita yang rohani, yang supernatural seperti ini, tapi saya tidak mau menjadi seorang ibu yang lemah ini. So either you're wrong, or I don't understand what a mother really is. Jadi kesimpulannya, apakah engkau yang salah Tuhan, ataukah saya yang tidak mengerti bagaimana menjadi seorang ibu sebenarnya? And we all know the answer to that question, right? Dan kita sudah tahu bagaimana jawaban dari itu kan? God is never wrong. And so Tuhan tidak pernah salah. I needed to go on a journey to really understand what God says the assignment of a mother, a spiritual mother too, really is. Jadi saya harus masuk dalam suatu perjalanan untuk bisa mengerti sebenarnya tugas-tugas menjadi seorang ibu rohani itu seperti apa. And as I went on this journey, I started to see really how powerful of an assignment a mother carries on the earth. Dan ketika saya masuk dalam perjalanan ini, saya mulai mengerti, wah betapa penuh kuasanya itu ya, tugas seorang ibu di atas muka bumi ini. If I could say it very simply, I believe fathers are the identifiers. They're the ones that call out the name, the identity of the children. Kalau saya juga mengerti bahwa seorang bapak itu adalah yang memberi identitas kepada anak-anak. Dia yang menyebutkan identitasnya anak itu akan menjadi seperti apa. Just like Israel named all of his sons, and all of those names represented their identity and their destiny. Sama juga seperti Israel itu, Ishak menyebutkan anak-anaknya, identitasnya apa, tujuan hidup mereka itu apa. So if fathers are the identifiers, then mothers are the activators. Jadi kalau bapak itu yang mengidentifikasikan identitas anak-anaknya, maka ibu itu yang aktifkan. They're the ones that really put feet to the vision of those that they're called to raise up and influence. Jadi seorang ibu itu dialah yang memberikan kaki, yang memberikan jalan, membuka jalan untuk membuat identitas itu menjadi kenyataan.
See, I believe that every woman's call is to raise up world changers on the earth. Saya percaya panggilan untuk setiap ibu adalah untuk membangkitkan anak-anak yang menjadi pengubah dunia. Every woman is called to rise up to this mothering assignment to raise up world changers. Jadi seorang ibu itu dipanggil untuk masuk dalam panggilan hidupnya itu untuk membangkitkan anak-anak mereka menjadi pengubah-pengubah dunia. It doesn't matter if you're young or if you're old, if you're married or if you're not married. Dan ini tidak mengapa apakah saudara masih muda, apa sudah tua, apakah saudara menikah ataukah tidak menikah. It doesn't matter if you have biological children or if you've never had children. Tidak mengapa juga kalau saudara mempunyai anak-anak kandungmu sendiri dan atau tidak memiliki anak-anak. The natural pattern of maturity in the family of God is for women to rise up from daughters to become mothers. Jadi pola yang kedewasaan di dalam kerajaan Allah adalah untuk membangkitkan anak-anak itu dari tingkat tidak dewasa menjadi kedewasaan mereka. We are not to remain daughters in our relationships with one another forever. Kita tidak harusnya menjadi terus-menerus menjadi anak-anak perempuan dalam hubungan relasi kita dengan satu sama lainnya. We will always be the daughter of the Father, of the King of Kings and Lord of Lords. Memang kita akan terus menjadi anak perempuan Bapa kita, yaitu Tuhan dari atas segala Tuhan, Raja dari atas segala Raja. But in our relationships with one another, we are supposed to mature to becoming mothers. Tetapi dalam hubungan relasi kita satu sama lain, kita harus menjadi dewasa untuk bisa menjadi ibu. I believe that there is a harvest that is coming. It now is and is still coming. Saya percaya akan ada tuaian yang datang, yang sedang datang, dan yang masih akan datang. There are people who did not know about God and are now in the kingdom. They used to be orphans and now they are called sons and daughters. Saya percaya di dalam kerajaan Allah itu ya ada yang tadinya mereka bukan anak, sekarang mereka menjadi anak laki-laki dan anak perempuan. But just because they are now sons and daughters does not mean they will know how to live as sons and daughters of God. Bukan karena kita sudah menjadi anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan, bukan berarti kita tahu bagaimana caranya hidup sebagai seorang anak laki-laki dan anak perempuan. They will need mothers and fathers to show them how to live as the world changers they are called to be. Mereka memerlukan seorang bapak dan ibu untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka bisa menjadi pengubah-pengubah dunia. And can I just tell you that one of the first keys to being a powerful spiritual mother on the earth? Salah satu kunci untuk menjadi seorang ibu rohani yang penuh kuasa di bumi ini, because our assignment as mothers is to raise up world changers. Karena tugas kita sebagai seorang ibu adalah untuk membangkitkan pengubah-pengubah dunia. And I'm not just talking about your biological children. I'm talking about those that you are called to influence. Saya bukan hanya berbicara untuk anak-anak kandung kita saja, tetapi untuk mereka-mereka yang dipanggil Tuhan untuk kita mempengaruhi hidup mereka. It might be people in your workplace. It might be people in your neighborhood. It might be an online community. Mungkin ada orang-orang di tempat kalian bekerja, atau orang-orang di tempat di mana komunitas kita berada, atau di tempat di mana-mana di komunitas online kita. But there is a group of people where your voice is called to influence. Tetapi ada suatu kelompok orang di mana suaramu itu dibutuhkan untuk membuat pengaruh dalam hidup mereka. So one of the first keys of being a powerful mother is that the best way to raise a world changer is to be one yourself. Jadi salah satu kunci untuk menjadi seorang pengubah dunia yang penuh kuasa adalah kita harus mengenal siapa diri kita dulu. Okay? Because like produces like. If you plant an apple seed, it will produce an apple tree. Karena terang itu akan menghasilkan terang. Kalau kita menanam benih apel, maka dia akan menumbuhkan pohon apel.
So you cannot raise up a world changer if you are not living as the world changer that God called you to be. Kita tidak bisa membangkitkan atau membangun orang-orang menjadi pengubah dunia kalau diri kita sendiri itu tidak memenuhi panggilan itu untuk menjadi pengubah dunia. And God is calling every single woman on the earth. I believe this with my whole heart. Dan Tuhan itu memanggil setiap wanita di atas muka bumi ini, dan saya percaya ini dengan segenap hati saya. He's looking for the women that will step into and own the assignment of being a mother of influencers around the world. Dia sedang mencari dan memanggil orang-orang untuk melangkah masuk dan memanggil mereka untuk bisa menjadi pengubah-pengubah dunia. And oftentimes I can hear people say, well, I don't have a college degree. I don't have a Bible college degree. I've only been saved for a couple months or something. How can I influence? Seringkali saya mendengar, oh saya ini tidak punya ijazah apa-apa, tidak pernah sekolah Alkitab, cuma beberapa bulan saja. Oh saya nggak punya kemampuan itu. See, even if you've been saved for one day, you can influence somebody who's never heard the gospel. Walaupun engkau cuma duduk di sekolah Alkitab itu mungkin cuma 1 hari saja, engkau bisa mempengaruhi kepada seseorang yang belum pernah mendengar Injil. We each have people that we influence in our lives every single day that only you can touch. Kita ini sebenarnya setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang kita bisa pengaruhi hidupnya, yang cuma saudara saja sendiri yang bisa menjamah atau berdekatan dengan orang itu. I may not be able to reach the people in your community or your sphere of influence, or maybe you're not able to reach the people in my community. Mungkin saya tidak bisa menjangkau mereka yang berada di dalam komunitas saudara, yang berada di dalam lingkungan kekuasaan saudara, dan mungkin saudara juga tidak bisa menjangkau kepada mereka yang ada dalam lingkungan saya. This is why God needs every woman to own the assignment of being called a kingdom mother, so that every part of the world, every piece can be touched by his goodness. Itu sebabnya inilah panggilan untuk setiap ibu di dalam kerajaan Allah untuk mempengaruhi bagian-bagian lingkungan mereka sehingga bisa menjangkau setiap bagian di dunia. And I want to share with you just a couple keys tonight, really about warring with your identity. Jadi saya akan membagikan beberapa kunci bagaimana kita berperang untuk identitas kita. And right now, I just want to break off any doubts or false ideas that maybe you're not qualified. Dan saya mau memutuskan sekarang setiap keraguan-raguan, kebimbangan, dan ide-ide palsu yang saudara mungkin merasa dirimu itu tidak punya kemampuan atau tidak punya kualitas untuk itu. Because the beautiful thing about the mothering assignment is that the assignment is universal for all women. Yang keindahan daripada tugas daripada seorang wanita ini adalah ini tugas yang universal untuk semua wanita. But it will be uniquely expressed in your personality, who God's created you to be. Tetapi ini hanya secara unik sekali diekspresikan dengan identitas sebagaimana Tuhan menjadikan atau menciptakan saudara. For example, you could say that the assignment of a doctor is to bring healing. Contohnya, tugas seorang dokter adalah supaya bisa menyembuhkan orang. So the universal assignment of doctors is to heal or bring healing. Jadi secara universal atau keseluruhan, tugas seorang dokter adalah untuk membawa kesembuhan, memberikan kesembuhan. But the individual expressions will depend on what that particular doctor has chosen as his field or her field. Tetapi secara unik ekspresinya secara individu, bagaimana dokter itu dengan orang tersebut, itu adalah secara pribadi tergantung pada keadaannya. You could have a foot doctor, you could have an eye doctor, you could have a heart doctor, or even a skin doctor. Mungkin ada dokter kaki, dokter mata, dokter kulit, dokter jantung. Okay, so each of them are called to heal, but the expression looks different depending on their chosen field. Jadi semuanya mereka dipanggil untuk menyembuhkan, tetapi tugas mereka itu berbeda-beda sesuai dengan bidang pilihan masing-masing. So it's the same with the mothering assignment. The mothering assignment is universal to all women.
Jadi sama juga dengan tugas dipanggil menjadi seorang ibu, ini tugasnya adalah sama untuk setiap wanita. But how you express the mothering assignment will look different based on your personality, who God's called you to be, and the sphere of influence God has called you to work in. Tapi bagaimana cara kita untuk mengekspresikan menjadi seorang ibu, itu setiap kita berbeda-beda. Tergantung dengan siapakah diri kita, panggilan diri kita, kepada siapa kita berhubungan, lingkungan kekuasaan kita. See, our authority is attached to our identity. Otoritas kita itu berhubungan dengan identitas kita. Because when you know who you are, you will be bold in what you are called to do. Karena kalau engkau tahu siapa dirimu, maka engkau akan menjadi berani untuk melakukan apa yang engkau dipanggil untuk melakukannya. And the authority that you have been given in the assignment of mothering is really, it's a responsibility. Jadi panggilan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita menjadi seorang ibu itu merupakan suatu tanggung jawab. When you own the identity as a mother, you are saying, I am taking responsibility for those that I'm called to influence. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi seorang ibu, berarti kita itu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada dalam lingkungan wilayah kita. Yeah, when I was a young child, my mother was a nurse, and I remember being out eating as a family at a restaurant one day. Waktu saya masih kecil, ibu saya seorang perawat, saya masih ingat kita makan di suatu restoran. And I remember a man at a couple tables next to us, he started choking on some food. And it was not good. Did you hear that? So a man was choking on some food, and it looked like he was not able to breathe. Di meja sebelah ada seorang laki-laki yang kelihatan dia tersedak dengan makanan sehingga dia nggak bisa bernafas. But because my mom knew her identity as a nurse, she got up right away and had confidence that she could go heal that man. And she did. Tapi karena ibu saya mempunyai identitas dan dia tahu siapa dia, panggilannya, dia langsung berdiri dan pergi kepada laki-laki itu dan dia melakukan apa yang dia tahu untuk melakukan. So it's the same. When we own the identity as a mother, we are taking responsibility for the authority that God has given us. Jadi kalau kita juga tahu identitas kita sebagai seorang ibu, maka kita akan bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. It's so important to learn how to fight from a place of identity of who God says we are. Sangat penting sekali untuk belajar berperang dari tempat di mana kita tahu siapakah identitas kita sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 1 Timothy 1:18 says, "This command I entrust to you, Timothy, my son." Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight. Dan dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 dikatakan, saya bacakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. So we actually learn how to war using the identity of who God says we are. Jadi kita ini sebenarnya belajar untuk memperjuangkan atau melawan sesuatu yang ada itu sesuai dengan identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Remember when Jesus was getting baptized in the Jordan and the heavens opened, and then the Father said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ingat waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kemudian langit terbuka dan Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. And before Jesus ever did a miracle, before he ever did a healing, he knew who he was as a beloved son of the Father. That was his identity. Sebelum Yesus bahkan melakukan mujizat atau kesembuhan apapun, dia sudah diberitahu siapa identitasnya dia itu. But immediately it says, the Bible says that he was taken into the wilderness and the enemy attacked him regarding his identity.
Alkitab juga mengatakan segera sesudah itu musuh membawa dia ke padang gurun dan menyerang identitasnya. He would say, if you are the son of God, then do this. Or if you are the son of God, then do this. Dikatakan begini, kalau engkau memang benar anak Allah, lakukan ini. Kalau engkau benar anak Allah, lakukan itu. So the enemy will always try to come after you, after your identity, because he knows if you know who you are, then he is in trouble. Iblis itu atau musuh itu selalu mau menyerang siapakah dirimu, siapakah identitasmu. Karena kalau engkau tidak tahu itu akan menjadi masalah. And I believe there has been a war over the mother's voice, trying to silence the mother's voice in the kingdom, because the enemy knows that she is the activating force in the kingdom of God. Dan saya tahu ada banyak sekali serangan terhadap suara-suara keibuan itu di dalam kerajaan Allah. Karena suara-suara ibu sangat penting sekali. So I want to give you just 3 quick keys on how to war with the identity of who God says you are. Saya mau memberikan kepada saudara 3 kunci tentang identitas siapa yang Tuhan katakan kita ini. And it's based off of that 1 Timothy 1:18, so we know how to fight the good fight. Jadi berdasarkan 1 Timotius 1 ayat 18 supaya kita tahu memperjuangkan perjuangan yang baik. So the first key is that we must ask. We need to find out what heaven says about you. Yang pertama-tama adalah kita harus bertanya. Kita harus menemukan apa kata dia, apa kata Tuhan tentang kita. What does God say about you? What is heaven's perspective on who you are? Apa yang Tuhan katakan tentang siapa saudara? Bagaimana pandangan surga tentang saudara itu? I can tell you this, that he thinks he has better thoughts about you than you could ever imagine. Saya bisa katakan pada saudara bahwa pikiran-pikiran Allah itu jauh lebih baik tentang dirimu, lebih daripada yang engkau bayangkan sendiri. And I don't have time to go into this now, but we spend a lot of time pursuing what heaven's identity is for us personally. Dan saya nggak bisa banyak mengatakan hal ini, tapi saya meluangkan banyak waktu untuk mengejar, mengetahui pandangan surgawi itu tentang identitas saya. I would get these words about being a pioneer and a forerunner and blazing trails and being an apostolic mother. Those are all words of identity that heaven says I am. Dan saya banyak sekali untuk mengetahui siapakah diri saya sebagai pendahulu, sebagai pemula, sebagai pencetus, sebagai yang melakukan sesuatu secara kerasulan, tentang siapa diri saya ini. In the book of Judges, the angel of the Lord appeared to Gideon and said, "Oh, mighty man of valor." Di dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan bahwa malaikat muncul kepada Gideon dan mengatakan, "Oh, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa." Gideon was hiding in the winepress. He was threshing wheat in the winepress. He wasn't a mighty man of valor. Gideon waktu itu sedang bersembunyi di tempat mengirikan anggur. Dia bukan seorang pahlawan yang gagah perkasa. He'd never fought a battle. He wasn't a warrior. Dia sama sekali belum pernah bertempur. Dia bukan seorang pahlawan perang. But when heaven showed up to Gideon, heaven declared, "This is who heaven says you are." Tetapi ketika surga muncul kepada dia, inilah yang dikatakan tentang surga, tentang Gideon. Heaven says you are a mighty man of valor. Not tomorrow, not in the future, but right now. Surga berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Bukan yang lalu, bukan yang akan datang, tetapi sekarang. Before Gideon ever fought a battle, heaven said, "You are a warrior." Sebelum bahkan Gideon melakukan satu pertempuran pun, Tuhan sudah berkata, engkau adalah pahlawan. Because heavenly identity, we be first before we do something. Karena identitas surgawi itu adalah kita menjadi dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Because we're human beings, not human doings. Kita adalah seorang manusia seutuhnya dulu sebelum kita menjadi manusia yang melakukan sesuatu. So Gideon had an opportunity to upgrade how he saw himself the way that heaven saw him.
Jadi Gideon ini mendapatkan kesempatan untuk menaikkan identitas dirinya, yaitu siapa dirinya itu berdasarkan apa yang surga pandang dia. And when he started to believe who heaven said he was, that's when he started becoming the warrior he was called to be. Ketika dia mulai menjadi percaya pada apa pandangan surgawi yang dikatakan tentang dia, maka dia mulai menjadi seperti yang disebutkan itu. And it's the same with us. Sama juga dengan kita. God has called every single one of you. Obviously, we're all daughters, but many different identity statements. Sama juga Tuhan sudah memanggil kita. Kita ini berbeda-beda, tetapi Tuhan memberikan suatu tugas yang tertentu. But we need to learn how to believe when God says, I've called you to be a kingdom mother, to be a spiritual mother. Dan kita harus percaya ketika Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi ibu di dalam kerajaan Allah, untuk menjadi ibu-ibu rohani. So this is the second point to learning how to war with our identity. Jadi ini adalah poin kedua, bagaimana kita memperjuangkan dengan perjuangan yang baik tentang identitas kita. The first one is ask, and the second point is to align. We come into agreement and alignment with heaven. Yang pertama adalah kita bertanya, yang kedua kita bersehati, setuju, mensejajarkan pikiran kita itu dengan seperti apa yang dikatakan surga tentang diri kita. And we do this by believing and confessing who God says we are. Kita melakukan ini dengan mempercayai dan mengucapkan tentang siapakah yang surga katakan tentang diri kita. You have to own your name. Kita harus mempunyai nama kita sendiri, memiliki nama kita sendiri. You must make a positional shift in your heart to embrace the name that God calls you. Engkau harus mempunyai suatu perpindahan dalam dirimu sendiri, di hatimu, sesuai dengan nama yang Tuhan panggil tentang dirimu. Just like Gideon had to own his name and start walking out the steps of becoming a warrior. Sama seperti Gideon, dia harus memiliki nama itu, sehingga dia mulai melangkah dan masuk menjadi seorang pahlawan. So we need to own the name of mother so we can start walking out our authority. Kita harus memiliki di dalam diri kita nama sebagai seorang ibu sehingga kita mulai berjalan sesuai dengan otoritas itu. When Jesus wanted his disciples to shift how they related to him, he did it by renaming them. Ketika Yesus mau supaya murid-muridnya itu berpindah untuk mengetahui siapa diri mereka sebenarnya berhubungan dengan dia, Yesus mulai memberikan nama kepada mereka. John 15:15 said that I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Di dalam Yohanes 15:15 dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba karena hamba itu tidak tahu tentang urusan bapaknya. Here's the name change right here. He said, instead, I have called you friends. Lalu kemudian ada satu pergantian perubahan nama. Dia mengatakan, aku akan memanggil engkau menjadi teman, kawan. Oftentimes, a new season requires a new name. Seringkali setiap musim yang baru memerlukan suatu nama baru. Abram to Abraham, Sarai to Sarah, Jacob Sarah, to Israel. Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. What is the last one? Sorry. Jacob to Israel. Yakub menjadi Israel. And even Saul to Paul. Bahkan Saulus menjadi Paulus. So when Jesus wanted to change his relational function with the disciples, he called them, he said, no longer are you servants, you're now friends. Jadi ketika Yesus mau mengubah fungsi hubungan relasinya dengan murid-muridnya, dia mengatakan kepada mereka bahwa kalian bukan hamba, tetapi sahabat, kawan. See, how you agree with what you see about yourself is how you will relate to the world around you. Kalau kita setuju atau sehati dengan sebagaimana yang Tuhan panggil tentang diri kita, dengan cara seperti itulah kita akan berelasi dengan dunia sekitar kita.
If you don't see yourself as a mother or a spiritual mother, you will not be operating in that role in those that you're called to influence. Kalau engkau tidak merasa dirimu dipanggil sebagai seorang ibu atau ibu rohani, maka engkau tidak akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu dengan cara seperti itu. You must agree with who God says you are so that you can own the name and start walking out your destiny. Engkau harus sehati, selaras dengan panggilan nama yang Tuhan berikan kepadamu, dan sehingga engkau bisa berjalan masuk sesuai dengan itu. Remember the story of young David, King David. Masih ingat cerita tentang muda Raja Daud? He owned the name of king long before the name owned him. Dia memiliki nama, diberikan nama bahwa menjadi raja jauh sebelum dia benar-benar menjadi raja. He was called a king as a young boy long before he was ever recognized as a king by the people. Dia dipanggil menjadi raja jauh sekali waktu dia masih muda, tapi itu masih lama sekali sampai benar-benar dia disebut menjadi seorang raja oleh bangsanya. But that didn't stop him from living and operating as a king. Tapi itu tidak menyetop dia untuk tetap hidup dan beroperasi sebagai seorang raja. He would build an army and defend Israel's borders from their enemy. And he started to build the nation and encourage the nation. So he was living like a king before he was ever recognized as one. Dia membangun bala tentaranya dan mulai mempertahankan perbatasan-perbatasan Israel. Dia melakukan tugas-tugas sebagai seorang raja jauh sebelum dia benar-benar jadi raja. See, like David, don't wait to be validated by others to function in your name and assignment as a mother. Sama seperti Daud, dia tidak menunggu validasi atau pengakuan daripada orang banyak bahwa dia ini sebagai raja. Begitu juga kita sebagai ibu-ibu rohani. That take responsibility now for who God says you are. Ambillah tanggung jawab itu sekarang seperti yang Tuhan sebutkan tentang siapa dirimu. You can always release that mothering grace to those around you. Engkau selalu akan bisa memberikan kasih karunia keibuanmu kepada setiap orang di sekitarmu. Now, I do want to mention this right here. Don't get weird or anything on us. Dan maksud saya di sini, saudara jangan merasa aneh ya tentang kita. Don't run around and be like, I'm your mother, I'm your mother. Come on, mother Jadi, you. Jangan jadi aneh dengan saudara kemana-mana dan bilang, oh saya ibumu, saya ibumu. Jangan seperti itu. I do believe that there are people that we are called to mother, but it must be a mutual agreement with those relationships. Saya percaya ada orang-orang yang dipanggil supaya kita bisa menjadi ibu bagi mereka, tetapi harus ada kesepakatan dua belah pihak. And I talk about that a little bit more in my book. Saya berbicara itu lebih banyak lagi di dalam buku saya. But I want to go back to real quick, like we need to align and agree with who God says we are. Jadi saya balik lagi, kita harus setuju, sehati, sejajar, sesuai dengan apa yang Tuhan panggil tentang kita atau sebutkan tentang kita. Some of you may be saying, well, I don't have anybody that I'm called to influence. So there's nobody in my circle of influence that I could mother. Mungkin ada yang bilang, oh saya nggak punya siapapun di sekitar saya yang bisa saya pengaruhi, tidak ada seorang pun di dalam lingkungan saya yang saya bisa menjadi ibu bagi dia. Well, it might be because of this simple key right here is you have yet to own the name of mother and align yourself with its call. Mungkin sederhana saja, saudara belum memiliki atau mengambil kembali nama sebagai seorang ibu di dalam dirimu, sehingga engkau tidak masuk dalam panggilan itu. I have a good friend who is called to speak and influence to kings and presidents and world leaders. Saya punya seorang teman yang mendapat panggilan untuk berbicara kepada raja-raja, presiden, dan pemimpin-pemimpin dunia. He tells a story where over about 2-year period, he would get about 30 prophetic words, how he is called to speak to kings and influence world leaders.
Dia mengatakan selama 2 tahun dia mendapatkan 30 nubuatan bahwa dia akan berbicara kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. And he would be frustrated with these words because he thought they were kind of the buzzword of the day, that everybody was giving away those kinds of prophetic words. Dan dia merasa frustasi dengan kata-kata ini dan merasa, wah ini cuma suatu kata-kata yang setiap orang katakan aja pada hari itu. So he would dismiss them because he didn't think that God was really speaking those words to him. Jadi dia menyingkirkan kata-kata itu karena dia nggak berpikir bahwa Tuhan berbicara itu kepada dia. But he finally was getting that word so many times that he emailed a prophet friend of his. Lalu karena dia begitu banyak sekali mendapatkan kata-kata nubuatan itu, dia meng-email seorang nabi yang juga temannya. And he asked his prophet friend, he said, "What do you do when you get the same word over and over and over?" Dan dia bertanya kepada temannya ini yang seorang nabi, apa yang engkau akan lakukan kalau engkau mendapatkan nubuatan yang berulang-ulang terus sama? And the prophet friend told him, to reject the word of the Lord is as to reject the Lord himself. Dan temannya yang nabi ini berkata, untuk menolak perkataan itu adalah sama dengan menolak Tuhan sendiri. To reject who God says you are is as to reject the Lord himself. Untuk menolak perkataan Tuhan kepadamu tentang siapa dirimu itu sebenarnya, itu sama dengan menolak Tuhan sendiri. So my friend got on his knees right there and then, and he repented to the Lord, and he said, "I am so sorry, forgive me." Lalu teman saya ini berlutut dan bertobat dan berkata pada Tuhan, ampuni saya Tuhan. And he said, "I am called to speak to kings and influence presidents and world leaders. That is who I am." Lalu dia berkata, saya dipanggil untuk berbicara kepada raja-raja, untuk mempengaruhi para presiden dan pemimpin dunia. Itulah panggilan saya, itulah saya. And so he aligned himself with who heaven said he was. Jadi dia mensejajarkan dirinya, menyelaraskan dirinya seperti yang surga katakan tentang dia. And within 2 weeks, he met and prayed with the President of the United States and the President of Mexico. Dan dalam waktu 2 minggu kemudian, dia bertemu dan berdoa untuk Presiden Amerika Serikat dan Presiden Meksiko. And since then, he has ministered to the presidents of Brazil and is currently frequently called to President Trump as well to speak to him. Dan kemudian dia berbicara juga dengan Presiden Brasilia dan sering kali dia dipanggil untuk berbicara dengan Presiden Trump. But his destiny did not unfold until he owned the name of who God said he was. Tujuan hidupnya itu tidak terbuka atau tergenapi sampai dia memiliki nama itu, menyetujui dengan panggilan seperti yang surga katakan tentang dia. See, Bill Johnson says, "You're not waiting on heaven, heaven is waiting on you." Bill Johnson berkata, kamu tidak menunggu surga, surga yang menunggu kamu. A lot of times we're like, why isn't my destiny happening? When is my purpose in life going to start? Seringkali kita berkata, oh kapankah tujuan hidup saya ini akan tergenapi? Kapankah panggilan hidup saya ini akan dimulai? And heaven is saying, when are you going to believe who I called you to be? When are you going to start believing who you are? Dan surga mengatakan, kapan kamu mau mulai percaya sesuai yang apa aku sebutkan tentang kamu? Kapan kamu mau mulai percaya tentang siapakah diri kamu itu sebenarnya? So we must align ourselves and agree with who heaven says we are. Jadi kita harus menyelaraskan diri kita sesuai dengan apa yang surga katakan tentang kita. And the third key to warring with our identity is to appropriate who heaven says we are. We are to act. Jadi yang ketiga, bagaimana memperjuangkan panggilan kita itu adalah kita harus bertindak, melakukan sesuatu. We need to take action steps towards who God says we are. Kita harus mengambil langkah tindakan ke arah di mana Tuhan memanggil kita. Gideon got a word about being a warrior, but he acted on who heaven said he was by taking those first steps to destroy his father's false gods.
Jadi Gideon itu dipanggil untuk menjadi pahlawan dan dia mengambil langkah pertamanya itu dengan menghancurkan Baal-Baal di rumah bapaknya. Berhala-berhala di rumah bapaknya. It wasn't until Gideon acted on his identity that then his destiny as Israel's deliverer came forth. Jadi Gideon harus bertindak dulu sesuai dengan panggilan yang diberikan kepada dia, baru kemudian tujuan hidupnya sesuai seperti yang surga katakan itu terjadi dalam hidupnya. Over the years, I would receive prophetic words about speaking and teaching more and speaking in stadiums. Dan selama bertahun-tahun saya mendapatkan perkataan bahwa saya akan mengajar dan berbicara di stadion. So I had to come into alignment with who heaven says I was and start walking towards that. Dan saya harus menyelaraskan diri saya sesuai dengan apa yang surga katakan tentang saya dan berjalan ke arah itu. I took action steps by getting books about communication, watching and studying other people speak. And then I would say yes to every opportunity when someone would ask me to speak. Jadi saya mulai membaca buku tentang bagaimana berbicara. Saya mulai belajar tentang memperhatikan bagaimana orang berbicara. Dan saya mengatakan ya setiap kali saya mendapat undangan untuk berbicara. So I was taking action steps towards my destiny. Jadi saya mengambil tindakan, aksi tindakan ke arah sesuai dengan panggilan tujuan hidup saya. God said to me that I've created you to be a powerful speaker. Tuhan berkata dia menjadikan saya untuk menjadi seorang pembicara yang penuh kuasa. But I have to come into agreement with that word. Tapi saya harus setuju dengan perkataan itu. God's not like a genie in a bottle. He's not just going to magically give me the gift. Tuhan itu bukan seperti jin yang di dalam botol, langsung dia keluar dan memberikan apa yang saya mau. Yes, his anointing is there, but I have to learn to prepare myself so that I can be best used to be who he says I am. Ya, memang urapan itu ada di situ, tapi saya harus melangkah, harus belajar yang terbaik supaya saya menjadi yang terbaik seperti yang dipanggilkan. So we must ask heaven, ask the Lord, who do you say I am? Jadi kita harus bertanya kepada surga, siapakah saya ini? We align ourselves with heaven's view of who he says we are. Kita menyelaraskan diri kita dengan pandangan surgawi tentang siapakah kita ini. And then we appropriate or begin to act out of who God says you are. Lalu kita mulai bertindak ke arah seperti yang dikatakan Tuhan, siapakah kita ini? See, to raise up world changers, mothers need to be world changers too. Untuk membangkitkan pengubah dunia, ibu-ibu itu harus menjadi pengubah dunia dulu. We inspire others to soar by soaring the heights ourselves. Kita menginspirasi orang lain supaya mereka terbang tinggi, tapi kita harus naik terbang tinggi dulu. I believe the Lord is calling up all women into this role in this season. Saya percaya Tuhan memanggil that the Lord is bringing to your mind people in your life that you know you're called to influence. Dan saya juga percaya sekarang ini Tuhan memberikan orang-orang di dalam pikiranmu yang engkau bisa pengaruhi. They could be sons and daughters. They might even be older than you. Dia bisa menjadi anak laki-laki, anak perempuan, bahkan mereka juga bisa orang yang lebih tua darimu. But God has given you a voice to speak into their life and to help encourage and affirm the destiny that God has given them. Tuhan memberikan kepadamu suara untuk menguatkan mereka, untuk membangunkan mereka dalam tujuan hidup mereka. I believe the Lord is raising up a mother movement on the earth. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan gerakan ibu-ibu di atas muka bumi ini. It is time for the voice of the mother to arise. Ini adalah waktunya di mana suara kaum wanita, kaum ibu-ibu itu bangkit. There's been a lot of teaching and training about fathers and fathering and what they carry in about the last decade or so. Di sepanjang 10 tahun terakhir ini ada banyak sekali pengajaran
dan khotbah-khotbah tentang menjadi seorang bapa. And I'm so grateful for that because I've had spiritual fathers that have so impacted my life. Dan saya mengucap syukur akan hal itu karena saya juga mempunyai bapa rohani yang sangat mempengaruhi hidup saya. But the voice of the mother in the kingdom family of God has been silent for too long. Tetapi suara ibu-ibu atau kaum wanita di dalam kerajaan Allah itu sudah lama sekali itu nggak ada suaranya. And it is time for women to own this assignment. Dan ini adalah saatnya di mana para wanita itu mengambil kembali tugas-tugas ini. There are world changers looking for your voice. Ada begitu banyak pengubah-pengubah dunia yang sedang mencari suaramu. They need your encouragement and your strength to come alongside of them and speak into their life. Mereka membutuhkan suaramu untuk menguatkan mereka, untuk berjalan bersama-sama dengan mereka, berdampingan. You are called to influence a generation of champions. Engkau dipanggil untuk mempengaruhi generasi ini. And you get to be a champion yourself. Dan untuk generasi ini menjadi pemenang, dan saudara juga sendirinya akan menjadi pemenang. This assignment is not for the faint of heart. Tugas ini bukan bagi mereka yang hatinya lemah. It's a courageous call, but every woman is called to it. Ini adalah suatu panggilan yang berani dan setiap wanita dipanggil untuk melakukannya. So I bless you to ask the Lord who He says you are, to align yourself and agree with who He says you are, and then to take those action steps to be the fullness of all that God says you are. Saya memberkati saudara untuk bertanya kepada Tuhan siapakah dirimu, dan juga yang kemudian untuk what is number 2? Is to align, untuk mensejajarkan, menyelaraskan dirimu sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepadamu, dan yang ketiga untuk bertindak sesuai dengan panggilan itu. It is time to own this assignment. Ini adalah saatnya untuk memiliki tugas itu. The world is a mess right now. Dunia ini sekarang kacau. There's crazy stuff happening all around the world. Ada begitu banyak hal-hal yang sangat gila terjadi di dunia ini. But mothers are the governmental voice in the family of God. They are the prophetic leaders in the governmental family of God. Let me re-say that. Mothers Tapi are ibu-ibu atau the prophetic voice in the governmental family of God. Ibu-ibu adalah suara kenabian di dalam pemerintahan dalam kerajaan Allah ini. When you look at the natural family, both the mother and the father are the government of a family. Kalau kita melihat keluarga secara biasa umum, ayah dan ibu itu adalah yang memerintah di dalam keluarga. Mothers are powerful leaders in the kingdom of God. Para wanita atau ibu adalah seorang pemimpin yang penuh kuasa di dalam kerajaan Allah. And I believe every single one of you are called to own this assignment. Dan saya percaya setiap dari saudara itu dipanggil untuk mempunyai tugas ini. So I bless you in Jesus' name to rise up. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus untuk bangkit. I call the kingdom mothers to arise, just like Deborah. Saya memanggil setiap ibu-ibu dalam kerajaan Allah ini untuk bangkit sama seperti Deborah. In the book of Judges, it says, I arose, Deborah, I arose, a mother of Israel. Dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan, aku membangkitkan Deborah, aku membangkitkan kaum wanita ini. Father, I'm calling for the Indonesian mothers to arise. Bapak, saya memanggil, menyerukan supaya para kaum wanita, ibu-ibu di Indonesia ini untuk bangkit. I declare that their voice is powerful. Saya mendeklarasikan bahwa suara mereka itu berkuasa. And even now, for those that would step into and own this assignment, Father, I pray you would draw those that they're called to influence to them. Tuhan, saya juga berdoa bagi mereka ini yang mau memiliki tugas ini, Tuhan. Tuhan, Engkau yang membawa orang-orang yang masuk di dalam lingkungan mereka supaya mereka bisa mempengaruhi orang-orang ini.
Lord, that you would mobilize an army of mothers in Indonesia. Tuhan, Engkau akan memobilisasi bala tentara kaum ibu di Indonesia. That every son and daughter would know who they are. Supaya setiap anak laki-laki dan anak perempuan mengetahui siapakah diri mereka. I thank you for these world changers. Terima kasih untuk para pengubah dunia ini. I thank you for these women who have sacrificed and given. Terima kasih untuk para wanita ini yang sudah berkorban dan memberikan dirinya. And I just hear the Lord say, it's time to arise. Arise, shine, for your light has come. Dan saya mendengar Tuhan berkata, bangkitlah dan bersinar teranglah, karena terangmu itu sudah datang. God has given you answers that your nation needs. Tuhan sudah memberikan jawaban yang bangsamu memerlukan. God has given you solutions for your workplace or your ministries or your neighborhoods. Tuhan sudah memberikan jawaban bagi tempat di mana engkau bekerja, di tempat lingkunganmu, di tempat di mana engkau berada. God has given you wisdom and counsel for relational issues for those around you. Tuhan sudah memberikan kepadamu hikmat dan nasihat kepada mereka yang berada di sekelilingmu. And I believe the Lord has given you an influence to help accelerate the destinies of those you're called to mother. Dan saya juga percaya Tuhan sudah memberikan kepadamu panggilan untuk mempercepat mereka-mereka yang berada di dalam lingkungan panggilanmu. I thank you for this nation, Father. Terima kasih untuk bangsa ini, Bapa. And I just pray that you would activate the kingdom mothers in Indonesia today. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau mengaktifkan ibu-ibu di dalam kerajaanmu di Indonesia ini sekarang. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus, amin. Amen. Amin.